Shalom saudara, puji Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat di belakang saya ini ada sebuah pohon, saudara. Namanya pohon ara. Pohon ini tidak sengaja saya tanam. Artinya saya tidak membeli bibit atau pohon ini. Tapi beberapa tahun lalu waktu saya ke Israel, saya beli buah ara dan kemudian saya coba tanam. Dan ternyata tumbuh, saudara. Seperti apa sih buah ara? Nah, bagi Anda yang mungkin belum pernah lihat, belum pernah tahu seperti apa ara itu, hari ini saya kasih tahu Anda. Coba kita lihat, saudara. Ya, di pohon saya ini ada buahnya. Walaupun masih kecil dan warnanya hijau, saudara lihat. Ya, masih kecil, saudara. Dan hijau, ya. Tapi kalau sudah mateng, saudara, besar, makanya warnanya berubah menjadi merah keunguan, saudara. Memang ada begitu banyak jenis pohon ara. Ada Black Mission, Purple Jordan, Green Jordan, ya, dan Blue Giant. Begitu banyak, ada begitu banyak. Mungkin saya punya ini Purple Jordan, saudara. Ya, manis rasanya, enak, saudara, waktu dia sudah matang. Dan ternyata gunanya pohon ara ini begitu banyak, saudara. Dia mengandung, saudara, zat besi untuk mengatasi anemia. Jadi hemoglobin kita hemoglobin ya, hemoglobin kita bila rendah, maka makan ini, buah ini bisa memperbaiki, menyehatkan jantung, menguatkan tulang, saudara, dan mengandung pektin untuk menurunkan kolesterol, mengandung juga omega 3, omega 6. Ya, mengatasi sembelit, saudara, dan punya vitamin banyak. Ada vitamin A, B, C, K, magnesium, besi, seng, tembaga, antioksidan, dan sebagainya. Bahkan daunnya saja, getah daunnya saja bisa mengatasi kanker katanya. Wow, luar biasa pohon ini, saudara. Ya, bagi banyak orang dikatakan ini pohon dari Tuhan, pohon ajaib. Nah, kalau ditaruh atau ditanam di tanah bisa sampai 5 meter sampai 9 meter tingginya. Tapi saya tanam di pot, jadi tingginya tidak terlalu tinggi. Nah, saudara, ya, pertama kali kata ara kita ketemukan itu di Kejadian 3 ayat 7. Dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ini kisah yang pasti Anda dan saya sudah sering baca. Bagaimana pada waktu itu Adam dilarang makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi apa yang terjadi? Adam melanggarnya, dia makan bersama Hawa istrinya. Dan sejak itu terbukalah matanya dan mereka melihat diri mereka telanjang. Mereka malu dan akhirnya mereka cari daun pohon ara ini dibuat cawat. Saudara, ya, kemungkinan buah yang dilarang itu, saudara, adalah buah ara. Kemungkinan ada penafsiran seperti itu. Karena kita temukan bagaimana Adam membuat cawat dari daun pohon ara. Bukan seperti perkiraan kita apel. Kalau dulu, saudara, kita pikir buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan itu apel. Ya, nggak boleh digigit, nggak boleh dimakan. Tapi ada penafsirannya mengatakan itu buah ara. Whatever apapun, saudara. Tapi saya hari ini mau membacakan Lukas pasal 13 karena waktu kita mendengar pohon ara pasti kita teringat akan cerita ini. Lukas 13 ayat ke-6 sampai ke-9 dikatakan begini, saudara. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang memiliki pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang mencari buah pada pohon itu tapi ia tidak menemukannya. Dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pohon ara ini tapi tidak menemukannya. Tebanglah, mengapa pohon itu memakai tanah dan sia-sia tidak berguna?" Dia menjawab, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini. Sementara itu aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan menaburkan pupuk. Mungkin ia bisa menghasilkan buah, tapi jika tidak, engkau boleh segera menebangnya." Nah, saudara, dikatakan buah pohon ara tidak ditemukan. Ya, sehingga mau ditebang. Tapi penjaga kebun berkata dan membelanya, "Jangan, Tuan. Berilah waktu 1 tahun lagi.
Ya, aku akan rawat, aku akan cangkul, aku akan beri pupuk. Siapa tahu dia tumbuh. Kalau dia tidak tumbuh, Tuhan bisa menebangnya. Sudah 3 tahun, pemilik pohon itu berkata, sudah tunggu 3 tahun. Lukas 13 ayat 7 katakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, tapi aku tidak nemu. Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ya di tanah ini dengan percuma. Saudara, kita pikir penjaga atau pemilik kebun itu sudah 3 tahun nunggu pohon ini tidak berbuah. Tapi kalau kita coba mempelajari kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan 3 tahunnya kita. Mereka punya kebiasaan 3 tahun di awal buahnya yang dihasilkan tidak boleh dimakan. Tahun keempat boleh dipetik tapi tidak boleh dimakan, tapi untuk Tuhan dipersembahkan. Barulah tahun kelima boleh dimakan. Dari mana itu? Kok ibu bisa ngomong gitu? Imamat 19 ayat 23 sampai ke 25. Saya bacakan bagi Anda ya. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambahkan bagimu. Akulah Tuhan Tuhanmu. Jadi saudara, 3 tahun awal saudara tidak boleh dipetik. Nah, pemilik kebun ini sudah menunggu lagi 3 tahun saudara. Berarti dia sudah menanti selama 6 tahun. 6 tahun saudara. Ya, pohon itu sudah berusia 6 tahun tapi tidak menghasilkan sehingga akhirnya mau ditebang. Karena percuma saudara. Ya, tapi penjaga kebun minta 1 tahun lagi sehingga pemilik kebun itu harus menunggu 1 tahun lagi. Jadi jumlah yang dinantikan oleh pemilik kebun itu 7 tahun. Wow, angka 7 tentunya di Alkitab mengatakan itu sempurna saudara. Dan pemilik kebun tidak ngotot, tidak membantah, tapi diberikan waktu agar pohon ara itu 1 tahun lagi supaya bisa berbuah. Kesabaran dari pemilik kebun ara ini luar biasa saudara. Ya, kesabaran yang begitu sempurna memberikan kesempatan buat pohon itu bertobat. Begitulah Tuhan kita. Dia adalah pemilik kebun saudara. Dia menunggu saudara begitu sabar untuk kita bisa berbuah. Mungkin saudara, orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita melihat hidup kita saudara yang tidak berbuah. Mungkin hidup kita yang rusak, yang becat, yang kotor, berkata tidak ada lagi deh kesempatan, tidak lagi deh berharap, percuma. Ya, capek kita mengharapkan dia bertobat, nggak pernah bertobat dan tidak pernah berubah. Sudahlah. Tapi saudara, Tuhan sangat sabar kepada seseorang dan dia menunggu penuh dengan kesabaran. Saya ingat ya berapa banyak orang saudara yang dipanggil Tuhan tapi menolak dan menolak sehingga akhirnya ya di ujung umurnya barulah dia mau mendengar panggilan Tuhan untuk bertobat. Gak jauh-jauh saya ingat papa saya saudara. Papa saya itu saudara orangnya keras saudara, jarang ngomong ya, cool banget saudara. Nah, pada waktu itu saya berusia kurang lebih 12 tahun, saudara, saya sekolah di sekolah Kristen dan saya ingin dibaptis. Keluarga kami saudara, papa saya nggak pernah keluarganya, saudara-saudaranya yang menjadi Kristen. Tentunya pada waktu saya berkata saya mau jadi Kristen ditolak dan saudara dimarahi habis-habisan. Ya, tapi saudara, saya sudah bertekad, saya mau terima Kristus, saya mau dibaptis saat itu. Saya minta izin. Papa saya larang dan berkata, kalau kamu jadi Kristen, kamu bukan anak saya lagi. Kamu boleh keluar dari rumah ini, hiduplah sana sendiri, terserah. Dan ini baju-bajumu, buntelin. Dan kemudian saudara,
di packing saudara, pakai kain saudara, diikat saudara. Dan kemudian dia taruh di depan saya dan dia berkata, kalau kamu dibaptis bawa dan nggak usah pulang. Wah saudara, saya masih 12 tahun. Nggak tahu dari mana nekatnya saudara, saya tetap pergi saudara. Ya, dan saya berkata, sudahlah paling diusir, saya nggak tahu tinggal di mana, tapi yang penting saya terima Kristus Yesus. Dan saya berdoa. Pada hari itu saya minta mujizat saudara, agar papa saya saudara tidak mengusir saya. Setelah dibaptis saudara, saya pulang dengan takut-takut cemas saudara. Wah, air mata sudah ngalir saudara. Saya menangis, saya takut saudara diusir. Tapi saudara, itulah pertama kali saya mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Papa saya lihat saya diam saja, tidak diusirnya. Tapi saya juga tidak diajak ngomong saudara. Bahkan tidak diberi uang jajan. Saya sekolah tidak diberi uang. Saya harus jalan kaki ke sekolah saudara karena tidak punya uang. Tapi saya bersyukur hari itu saya boleh terima Kristus. Dan saudara, pada kemudian papa saya saudara, ya beberapa puluh tahun kemudian didapati saudara satu penyakit. Ya, dokter mengatakan penyakit ini kanker saudara, dan tidak lagi bisa diobati setelah dioperasi saudara. Dan mereka berkata, dokter, usianya tidak lama lagi. Nah, pada waktu itu kami berkata kepada papa saya, udah Pak, terima Tuhan saja. Ya, di dalam Tuhan ada keselamatan. Selain ada mujizat, papa juga pasti punya rumah di surga. Wah, kita desak papa kami saudara, dan kemudian saudara, ya saya sekeluarga buat ibadah, dan kemudian papa saya mau datang saudara dan terima Kristus. Puji Tuhan saudara, haleluya, luar biasa. Tuhan sabar menunggu papa saya puluhan tahun. Saya berusia 12 tahun dan papa saya bertobat pada waktu saya sudah punya anak. Jadi sudah lama banget saudara. Tapi Tuhan sabar menunggu. Saya percaya begitulah Tuhan yang kita sembah. Kalau ada di antara saudara punya keluarga, punya saudara-saudara sanak famili yang belum mau terima Tuhan, percayalah akan ada waktunya mereka akan terima Kristus. Karena Bapa kita adalah Tuhan yang sangat sabar. Amin saudara. Nah saudara, ya saudara dikatakan saudara bukan cuma kesabaran yang dipunyai pemilik kebun saudara, tetapi juga beri kesempatan waktu untuk bertobat. Saudara, ya penjaga kebun memberi pupuk, memberi cangkul dan perawatan. Sebetulnya pohon ara ini adalah pohon yang tangguh saudara. Ya tidak perlu perawatan khusus, tidak perlu kompos, tahan banting saudara. Pohon saya ini sudah beberapa kali kering saudara. Ya daunnya kuning saudara, sudah layu dan saya pikir mati deh nih pohon. Tapi kemudian saudara saya potongi ya daun-daunnya yang kering. Dan saudara tiba-tiba saudara, ya saya nggak beri pupuk, cuma disiram saja, itu tumbuh lagi saudara. Ini sudah berapa kali saya nggak tahu saudara, tapi pohon ini tahan banting, kuat saudara. Ya kuat banget. Nah apalagi kalau diberi pupuk, dicangkuli, dirawat, maka saudara pohon ini tidak ada lagi saudara alasan untuk tidak berbuah. Pasti dia berbuah. Dan saudara pohon ara ini buahnya itu sebetulnya lebat, banyak banget. Tidak kenal musim, dia berbuah sepanjang tahun. Kalau pohon-pohon tertentu mungkin setahun 2 kali saudara. Tapi pohon ini saudara bisa 1 tahun 10 bulan terus menghasilkan dan berbuah. Maka aneh saudara kalau pohon tadi tidak berbuah. Maka diberi pupuk, dicangkul dan dirawat, maka tidak ada lagi alasan ya. Dan saudara, ya begitulah pohon ini sudah 6 tahun tidak berbuah. Tapi diberi waktu lagi. Begitulah cerita tentang kehidupan kita. Ya kita sudah lama menjadi Kristen tapi tidak pernah berbuah. Orang melihat kita bukan hal-hal yang baik yang ada dalam hidup kita, tapi justru sebaliknya. Yang dilihat dari hidup kita mungkin adalah saudara, ya kebejatan, ya kekotoran. Banyak hal-hal jahat yang kita buat, yang membuat orang menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, itu ya Kristen kok kayak gitu saudara. Tapi saudara percayalah
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar, saudara. Dia akan menunggu kita berbuah. Dan bila pohon tadi setelah 6 tahun yang secara saudara akal tidak mungkin dan tidak ada harapan. Pohon itu tidak lagi ada harapan setelah 6 tahun tidak berbuah, maka tidak ada harapan, maka mau ditebang. Tapi saudara, apabila pohon itu saudara berbuah, maka pasti ada sebuah perubahan dari pohon itu. Amin saudara. Begitulah hidup kita. Kalau dilihat kita saudara dari tahun ke tahun hidupnya tidak pernah berubah. Saudara menjadi orang jahat, menjadi orang yang bejat, menjadi orang yang celaan bagi banyak orang. Tapi tiba-tiba Tuhan sabar dan beri kesempatan. Dan tiba-tiba ada perubahan dalam hidup kita. Kita berbuah. Orang akan kaget, orang akan syok, dan orang akan berkata, wow, kalau bukan Tuhan sih nggak mungkin deh. Kalau bukan Tuhan yang kerja itu nggak mungkin orang itu berubah. Amin saudara. Dan tentunya saudara, setiap pemilik pohon ingin pohon itu berbuah untuk dinikmati. Buah ini, pohon ini tidak menikmati buahnya untuk sendiri saudara. Tapi untuk orang lain, khususnya untuk pemilik kebun. Betul saudara? Bapa akan dimuliakan waktu hidup kita berbuah. Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah lebat sehingga orang lihat Tuhan di dalam kita. Amin saudara. Bagaimana caranya untuk bisa berbuah saudara? Dulu saya pikir saudara, karena saya takut ditebang, saya takut saudara, saya tidak berbuah, saya mandul dan nanti akhirnya ujung-ujungnya akan dibakar. Maka saya coba berbuah dengan melakukan segala perbuatan-perbuatan baik saudara, yang menurut saya menyenangkan Tuhan. Wow, saya pergi kemana-mana, saya menginjil saudara, saya kerja keras, saya melayani. Nggak ada yang salah tentunya, tetapi saya coba berbuah dengan kekuatan saya sendiri saudara. Dan kekuatan manusia, kekuatan saya ada batasnya. Pada waktunya saudara, kekuatan saya tidak lagi bisa menopang, tidak lagi bisa kuat. Dan akhirnya saya terkulai, tidak berdaya. Tapi ternyata saudara, untuk bisa berbuah di ayat Yohanes memberikan kita jalan untuk bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 2 sampai ke 9 dikatakan begini saudara. Saya bacakan dari terjemahan lain. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan padamu. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tidak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Amin. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang, lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu akan dipenuhi. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Dikatakan saudara dalam Yohanes, untuk kita bisa berbuah, tetap berbuah, bahkan lebat berbuah, saudara harus tinggal tetap bersatu bersama Kristus. Seperti cabang ini saudara, tidak bisa saudara hidup kalau dia tidak saudara di dalam pokok pohon ara. Kalau dia tidak pada pohonnya, maka cabang-cabang tidak bisa hidup. Dia akan kering dan kemudian dibakar menjadi kayu bakar.
Anda dan saya tidak mungkin bisa berbuah lebat kalau kita tidak di dalam Kristus. Saudara, seringkali kita, saudara, dalam pelayanan khususnya saya seringkali melupakan untuk melekat bersama Kristus. Saya berjalan sendiri dengan kekuatan saya. Saya pikir, saudara, dengan pelayanan saya bisa menyenangkan Tuhan. Saya pikir dengan berdoa bertalu-talu, berjam-jam, bahkan semalaman, saya bisa mengketuk pintu surga dan mengubah Tuhan untuk memberkati saya. Saya pikir, saudara, dengan segala perbuatan saya menyenangkan. Saya lupa, saudara, kalau keselamatan itu diberikan cuma-cuma karena anugerah Tuhan. Bukan perbuatan baik kita, karena tidak ada perbuatan baik kita yang sempurna di mata Tuhan. Tetapi saudara, yang dikehendaki Tuhan adalah kita tetap di dalam Dia. Menyelam bersama Kristus, makan nutrisi dari Kristus, maka membuat kita sehat dan membuat kita jadi kuat. Jiwa kita kuat, tantangan apapun tidak akan membuat kita tergeletak, karena bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Dialah yang menopang hidup saya. Amin. Sehingga akhirnya, saudara, pada waktu di dalam kelemahan saya tergeletak. Wow, sudah hancur-hancuran, pelayanan hancur, rumah tangga saya, saudara, hancur-hancuran. Anak-anak saya juga, saudara, hancur-hancuran. Semuanya rasanya hidup saya hancur dan saya putus asa, putus pengharapan. Sudah, saudara, diambang keputusasaan yang begitu mendalam. Tapi puji Tuhan, Bapa saya begitu sabar. Dia memeluk saya, Dia menemukan saya, Dia membimbing saya, Dia mengangkat saya. Bahkan Dia tidak membuang saya. Dia tetap angkat saya dan membiarkan saya untuk tetap tinggal di dalam Dia. Sehingga, saudara, ya apapun yang saya lakukan hari ini, saudara, bukan lagi dengan kekuatan pribadi, tapi saya mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Saya lagi sakit, tapi saya percaya sudah tidak lagi sakit, tapi saya sehat. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan saya yang hebat. Maka pada waktu saya tahu saya di dalam Dia, waktu saya divonis sakit kanker sekalipun, saudara, saya bisa rest dan tenang. Ya, orang suka tanya, bahkan para dokter, kadangkala saya, saudara, ketemu dokter lain dan dia tanya, sudah stadium berapa? Saya bilang stadium 4. Saudara, rasanya nggak enak, terbelalak dan berkata, maaf ya Bu. Oh, nggak apa-apa. Bagi saya mau stadium 4, stadium 10 kalau ada, buat saya, Dok, Tuhan saya itu luar biasa. Mujizat yang Dia lakukan tidak bergantung kepada kecil beratnya penyakit saya, karena Dia sanggup membuat mujizat dan menyembuhkan, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau Anda berkata hidupmu tidak ada guna, sia-sia, engkau mungkin sudah putus asa, karena sebetulnya engkau tidak lagi mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi engkau dicengkram dengan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga engkau tidak lagi berdaya. Engkau buat lagi yang jahat, engkau buat lagi kebiasaan yang menyakiti orang lain. Engkau rasanya sudah putus asa dan tidak bisa keluar dari dosa itu. Saya mau katakan, mari bersandar kepada Tuhan. Harap kepada Dia, karena Dialah Tuhan yang memberikan kesanggupan di dalam kita. Dia yang sabar, Dia Maha Kuasa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan baik, pikiran-pikiran baik pun diberikan oleh Dia. Amin. Sehingga hari ini saya berdoa, jangan pernah putus asa atas hidup kita. Kita jalani hidup kita dengan sukacita, dan kita percaya kita akan berbuah, saudara, tanpa Anda sadari. Kalau saya di tengah sakit ini pun saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Orang merasakan kekuatan. Mereka berkata, "Yu adalah wanita yang strong, perempuan yang kuat." Saya diberkati, saya melihat Tuhan ada dalam hidupmu. Saya berkata, puji Tuhan. Amin. Bukan karena saya hebat, sekali lagi
Saya nih manusia yang lemah, yang pernah terpuruk, saudara, hampir gila karena depresi. Tapi karena anugerah saya boleh dipulihkan. Amin. Saya berdoa biarlah Anda boleh diberkati. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.